Inilah kondisi keadaan kami, gerejamu, umatmu, Tuhan, menghadapi kondisi sekarang ini. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan melangkah satu langkah pun, Tuhan. Haleluya. Kami hanya belajar sesuai dengan rencana firman-Mu. Kami serahkan semua hidup kami ke depan, masa depan, ke dalam tangan-Mu. Kerjakanlah sesuai dengan rencana kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seberapa kami yang ada hadir saat ini. Ibadah pertama sesudah PPKM sekian bulan, Tuhan, hati kami rindu. Ibadah semacam ini Tuhan, hati kami rindu. Kapan kami boleh mendengar suara firman-Mu? Sebab firman-Mu lah pribadi-Mu sendiri yang begitu nyata, yang begitu ajaib, yang banyak kali menjamah kehidupan kami. Kalau kami boleh sehat saat ini, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Banyak umat-Mu yang sakit, yang ada di luar kota, sehingga mereka tidak dapat hadir. Kiranya di depan, ibadah ke depan, mereka ada bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Bapa. Urapi semua kami. Saat kami mendengar firman-Mu, telinga kami ini, Tuhan, Engkau urapi. Berikan kami hikmat pengertian. Setelah kami mendengar, kami mengerti kekuatan dari Engkau, kami dapat melakukannya. Supaya nyata apa yang Engkau firmankan. Ya dan amin untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba serahkan semua lanjutan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku sekalian. Oleh kebaikan Tuhan ya, dan kemurahan Tuhan, kita ada ibadah hari ini. Hati saya sudah sangat rindu untuk melayani Tuhan kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Ya, seizin Tuhan nanti minggu depan kita juga ada ibadah di Sekedong. Ya, sudah hampir 4 bulan di Sekedong ini. Ya, kita tidak ada ibadah. Mereka yang di sana sudah tanya, kok gereja kalian kok belum dibuka, yang lain sudah berjalan. Nah, saya belajar apa yang pemerintah nyatakan PPKM ini, supaya saya jangan melanggar, walaupun hati saya rindu untuk melayani. Ya, teman-teman saya, pendeta-pendeta lain, mereka tetap beribadah di gereja masing-masing dengan keadaan begini. Ya, saya berdoa, saya mengasihi sidang jemaat Tuhan yang percayakan supaya semua baik. Doa saya siang malam, sidang Tuhan semua baik. Ya, walaupun seizin Tuhan ada yang harus terpapar karena COVID ini, tapi Tuhan berikan satu pengalaman indah, Tuhan sehatkan kembali, supaya kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. 2 minggu yang lalu saya bertemu dengan hamba Tuhan suami istri.
Mereka melayani di GBI, ya, di GBI, di dekat daerah Juril sana, itu apa namanya? Dia cerita pengalamannya melayani Tuhan. Dia dihantam dengan kuasa-kuasa setan, dukun, iblis semua. Sampai istrinya, dia kasih saya lihat kakinya, ada 3 lubang loh, ditusuk-tusuk itu. Saya berkata, saya juga sering mengalami ini. Tapi kita punya kuasa. Ya. Kita punya kuasa untuk mengalahkan ini kuasa setan. Hanya sebut nama Yesus. Haleluya. Dia cerita sidang jemaat yang dipimpinnya. Kalau dia ibadah semacam ini, ada yang hadir dengan semangat melayani, ada yang takut COVID, takut di gereja terkena COVID. Dia panggil saya, Pak David, engkau tahu apa yang terjadi? Justru mereka yang takut di rumah, nggak mau ibadah. Justru mereka yang terkena COVID dan mati. Ada beberapa yang mati. Hah? Saya bilang. Justru mereka yang mati. Justru yang ibadah, yang melayani, justru hidup. Saya bilang, ya sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada saya, gereja Tuhan akan mengalami ini sesuai dengan wahyu. Nubuat-nubuat dari kitab Daniel. Ya. Semua umat Tuhan akan mengalami ini. Supaya kita tahu, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu takut, itu yang terjadi dalam hidupmu. 1 Yohanes berkata, kalau kasih Allah menjamah hidup di sini, kasih Allah yang sempurna itu menghilangkan ketakutan. Amin. Bukan berarti, wah kita bersenang-senang di dunia. Bukan. Kita tetap jaga sesuai dengan apa yang pemerintah tetapkan, ya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan suka kumpul-kumpul, pegang tangan, jangan. Saya dikasih ini penjelasan dari seorang ahli, dari dokter ahli virus ini. Yang penting kita jaga jarak. Kalau kita hirup udara nggak apa-apa. Virus tidak hidup di udara. Saya berkata betul. Kalau virus corona hidup di udara, satu hari seluruh dunia manusia mati semua. Karena hirup, mati. Dia tidak hidup di udara. Itu sebabnya mari saudara, siapkan hidup kita ke depan. Justru ini harus kita alami. Ini bagaikan proses kematian. Bagaikan proses kematian untuk kita bangkit. Ya. Kalau kita mengalami proses kematian dan kemudian kita bangkit karena Kristus, ingat ada proses kemuliaan itu sedang menanti kita. Haleluya. Mari saudara, siapkan hidup kita baik, layani dia baik, kita ibadah dengan baik, nggak usah takut. Ya, hidup ini Tuhan yang punya. Kalau Tuhan izinkan kita mati, memang sudah waktunya, mau apa? Tiap kali saya lihat organisasi kita GPT di mana-mana seluruh Indonesia ini. Tiap kali saya lihat, mohon bantuan doa untuk pendeta ini sedang sakit.
berita duka, dipanggil Tuhan. Tiap hari ada yang meninggal, hamba Tuhan, istrinya. Memang sudah waktunya mau diapakan. Bukan karena COVID juga. Itu sebabnya selain kita hati-hati, kita siapkan hidup kita baik. Kalau Tuhan panggil kita hari ini, kita siap berhadapan dengan Tuhan. Apa yang kita perbuat, kita tanggung jawab di hadapan Tuhan. Itu saja. Banyak kali kita takut, tapi hidup kita nggak mau berubah. Nggak ada beda dengan dunia kelakuannya. Saya berkata, itu lebih parah. Hati-hati kita sekarang ini ya. Firman Tuhan mulai digenapkan satu persatu. Mari saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya. Kita sudah memandang Yesus sebagai pengantara kita. Ya. Pada dan bersama Bapa di surga. Dia pengantara kita. Dikatakan juga, Yesus adalah penengah dan imam besar kita. Itu dalam suratan Ibrani pasal 7 ayat 25 tuh, bagian B dan 20. Coba Ibrani pasal 7. Ya coba kita buka semua Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25 bagian B dan 26. Ya, sebab ia hidup. Anda sudah buka? Ya. Ya, saya tunggu kita buka semua. Ya. Supaya kita mendengar baik. Sebab mendengar firman Tuhan ini menentukan masa depan kita ke depan. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, masa depan Tuhan yang mengaturnya. Tapi kalau kita nggak serius, kita ya begini-begini, masa depan kita Tuhan tidak bersama kita di sana. Mari. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, sebab ia hidup selalu, senantiasa, tidak putus-putusnya untuk menjadi pengantara kita umat Tuhan sekarang ini. Wah, ia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Ia hidup. Hanya untuk menjadi pengantara buat kita dengan Bapa di sorga. Sungguh luar biasa. Ia berdoa siang malam hanya untuk kita. Ingat, kita punya Yesus, Tuhan yang hidup, yang berdoa siang malam untuk kita. Luar biasa itu. Waktu ibadah online, ya, seminggu lalu kita juga mendengar ia senantiasa memperhatikan perjalanan hidup kita. Matanya memperhatikan apapun yang kita kerjakan. Kaki kita melangkah ke depan, matanya melihat kita. Bayangkan, dia mengawasi kita siang malam. Mengapa? Karena kita umat yang dipilih oleh dia. Sebelum dunia diciptakan semua, langit bumi belum ada, kita sudah ada bersama dia di sana. Ia sudah menetapkan kita. Ia mengasihi kita. Sebab kita milik kepunyaannya sendiri. Di sini kita melihat betapa luar biasa
hidup kita sebetulnya? Apa yang kita takutkan? Kalau kita tahu dia ada, selalu memperhatikan kita, mengawasi setiap langkah kita. Mengapa kita takut? Kok kita melakukan hal yang jahat, yang salah, yang dosa? Kok kita nggak takut? Yang ada pada kita itu loh. Kok kita nggak takut? Dia satu saat akan kita pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ini. Ayo. Dari sana kita melihat Tuhan itu luar biasa buat kita. Mengapa Tuhan melakukan semua untuk kita? Karena kita ini milik kepunyaannya sendiri. Amin. Kita bukan milik setan loh. Setan gak ada hubungan dengan kita. Mereka yang tidak kenal Tuhan tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Dia di surga dengan kita adalah satu. Ada hubungan. Itu sebabnya ia menjadi pengantara kita. Dia imam besar yang berdoa siang malam untuk kita, melayani kita. Bayangkan. Sampai waktu kita tidur. Waktu kita tidur. Anda nggak tahu kan waktu kita tidur nyenyak. Setan datang. Berdiri di samping kita. Kita nggak tahu. Kita enak tidur. Tuhan menjaga kita di sana. Setan gak boleh menjamah hidup kita. Sebab kita ini milik kepunyaannya. Sungguh luar biasa sebetulnya. Waktu Tuhan berikan ini pengertian, saya hanya berkata, Tuhan, sungguh luar biasa Engkau. Aku gak takut. Kalau memang sudah waktunya mau dikatakan apa. Biar kita pulang dengan damai kalau memang sudah waktunya. Kalau belum waktunya, ayo kita ibadah, kita melayani sungguh-sungguh. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya waktu saya mengalami kecelakaan itu, seizin Tuhan itu. Di situ Tuhan panggil saya, layani aku lebih sungguh-sungguh lagi. Saya nggak bisa lupa itu tiap kali. Sidang jemaat yang aku percayakan untuk kau layani mereka. Itu sidang jemaat yang sangat aku kasihi. Jadi kita semua ini ada kehidupan yang sangat Tuhan kasihi. Sungguh luar biasa. Saya bersyukur Tuhan berikan janji ini. Saya selalu berdoa, Tuhan saya pegang ini janji-Mu. Haleluya. Dan juga dikatakan, ayat 26 belum ya? Mari. Coba diulangi, sebab ia hidup. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab iman besar yang demikianlah yang kita perlukan. Nah, iman besar yang demikian yang kita perlukan. Terus? Yaitu yang saleh. Satu, yang saleh. Dua, tanpa salah. Tanpa salah. Tiga, tanpa noda. Tanpa noda. Terus? Yang terpisah dari orang-orang berdosa. Yang keempat, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. 5 hal. Kedudukannya itu loh. Tinggi. Dia ada di sana. Dari tempat yang maha tinggi. Matanya melihat kita yang ada di bumi. Yesaya berkata, manusia di seluruh dunia ini
Berapa milik itu? Di pandangan mata Tuhan hanya satu titik debu. Hanya satu titik debu. Nah, kalau manusia segitu banyaknya hanya satu titik debu di mata Tuhan, bagaimana hidup kita? Tapi disitulah Tuhan memperhatikan kita. Tuhan bedakan mana milik kepunyaannya, yang mana bukan milik kepunyaannya. Yang bukan miliknya Tuhan biarkan, tapi yang miliknya Tuhan perhatikan, Tuhan jaga, Tuhan bela, Tuhan ayomi. Walaupun harus melewati angin, badai, gelombang, gurun pasir, menghadapi terik panasnya, menghadapi banyak hal, tapi Tuhan menyertai kita. Sungguh luar biasa janji Tuhan ini. Dan juga dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, Yesus juga adalah pendamaian kita. Haleluya. Ia memperdamaikan kita dengan Bapa. Sebab ia pribadi adalah pendamaian itu. Kalau Bapa sumbernya kasih, Yesus sumbernya pendamaian. Dia sudah menjadi korban. Dia sudah menjadi korban. Kalau kasih, sumbernya kasih di dalam tabernakel, di tempat Maha Kudus, itu tutupan kerafirat, Bapa itu di sana, sumbernya. Yesus pendamaian lewat korbannya ada di halaman alat paling bawah, mezbah korban bakaran itu, darahnya ditumpahkan, dagingnya mengalami kehancuran di sana. Nah, di sana ia menjadi sumber pendamaian kita. Kita lihat langkah awal sampai langkah akhir. Dia ada untuk kita. Sungguh begitu nyata. Haleluya. Sekarang kita akan mendengar. Ya. Tuhan Yesus sebagai tempat tinggal kita. Rumah yang kita ada di bumi ini, satu saat mewah, gak mewah, besar, kecil, apa yang kita miliki, satu saat akan kita tinggalkan. Satu pun yang tidak akan kita bawa. Kita lihat seseorang kalau dipanggil Tuhan meninggal. Kalau bukan orang lain yang membersihkan badannya, kasih pakai pakaian, jas, sepatu, dia sendiri nggak bisa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Waktu lahir di dunia nggak telanjang, pulang, begitulah kenyataan. Di situ Tuhan Yesus adalah tempat kediaman kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14 dikatakan, aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Ia ke sana sudah membangun rumah-rumah untuk kita semua yang dikasihinya. Kita yang dikasihi, kita juga mengasihi. Dia mengasihi. Tapi banyak umat Tuhan nggak tahu diri, nggak bisa mengasihi Tuhan. Itu umat Tuhan nggak tahu diri namanya. Tapi disitulah dia mengasihi kita sampai akhirnya. Sampai dia berkata di kayu salib, sudah selesai, sudah genap. Artinya apapun yang dia kerjakan itu pribadinya. Dosa manusia tidak bisa menghentikan apa yang dia kerjakan. Ia mengerjakan semua hanya untuk kita. Dan ia berkata, sudah selesai. Artinya setan gak bisa berbuat apa-apa.
yang menggenapkan semuanya. Luar biasa, waktu Tuhan berikan ini hikmat. Ya. Sampai ia begitu besar, suaranya menggoncang langit di sorga sana. Semua malaikat mendengar suaranya, semua sujud menyembah dia. Sudah selesai, semua menyembah dia. Di bawah bumi, mereka-mereka yang mati di dalam Tuhan, kuburan-kuburan semua tergoncang semua. Sampai firman Tuhan berkata, mereka yang hidup dalam Tuhan, walaupun sudah mati, mereka bangkit. Suara sudah genap ini sangat luar biasa, menggoncangkan langit dan bumi, di bawah bumi. Mengapa? Ini pertanyaannya. Firman Tuhan yang disampaikan itu banyak kali tidak bisa menggoncangkan hati umat Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan itu tidak bisa membuat hati kita ini luluh, meleleh, melihat kenyataan kasihnya itu. Hati ini tetap keras. Saudaraku, Tuhan Yesus adalah tempat tinggal kita. Artinya, Yesus yang adalah kehidupan pribadi kita. Kalau kita hidup, karena dia hidup. Karena dia hidup. Kalau satu saat kita mati, ingat, dia tetap hidup. Roh kita hidup bersama dengan dia. Ini kata-kata ini sangat dalam pengertiannya. Sangat dalam sekali. Tiap kali saya ingat, dia begitu baik. Sadar nggak sadar air mata itu mengalir. Saya selalu berdoa. Sidang Tuhan yang Tuhan percayakan ini, Tuhan sendiri jaga, bela, lindungi. Walaupun seizin Tuhan ada sidang jemaat terkena COVID, Tuhan sendiri yang membela dia, memulihkan, menyehatkan kembali. Amin. Kalau kita hidup jangan bilang, karena saya minum obat. Apa artinya lah obat kalau Tuhan nggak hidupkan kita? Saudara ingat, setelah kita diperdamaikan, karena kita percaya akan korbannya pada mezbah korban bakaran itu. Ya. Itu bicara soal kematian dan bejana pembasuhan itu, baptisan air, itu bicara soal kebangkitannya juga. Nah, di sanalah dosa-dosa kita sudah dikuburkan bersama dengan dia. Haleluya. Kalau dia mati, kita ikut mati. Itu baptisan air. Dia bangkit, kita ikut bangkit. Menuju suatu hidup yang baru. Saya tadi ingat seorang janda rindu untuk masuk baptisan air. Cuma sayang, banyak kali terhalang oleh karena apa? Karena keluarga.
Satu saat dia dipanggil Tuhan sebelum masuk baptisan air. Apakah dia tidak selamat? Oh enggak. Tergantung hidupnya dengan Tuhan. Tergantung hidupnya dengan Tuhan. Bagaimana? Seperti hubungan pokok anggur dengan carang. Carang-carang kalau dia hidup karena dia masih melekat di pada pokok. Nah, pokok juga terkait dengan carang. Ada pokok anggur, kalau nggak ada carang, untuk apa saat ini? Sebab buahnya ada di carang. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Yang berbuah, dia lihat ada hal-hal yang tidak berkenan, dia potong. Dia potong. Artinya ada satu semacam dunia berkata apa? Wah, keras ini. Firman Tuhan yang keras itu memotong, mengoreksi kekurangan kita. Sakit. Waktu dipotong itu sakit. Tapi supaya berbuah banyak. Nah, inilah yang terjadi. Sampai-sampai Yesus juga berkata, tinggallah di dalam aku. Dan perkataanku, firmanku, tetap tinggal di dalam kamu. Tetap. Artinya terus menerus ada satu hubungan intim. Banyak kali kita nggak tetap. Jujur, kalau kita mau jujur, banyak kali kita nggak tetap. Baca firman aja seringkali terabaikan. Apalagi ibadah. Kalau kita di dalam dia di dalam kita, firmannya ada di dalam kita lakukan itu firman. Berarti kehidupan kita, Yesus sendiri menaungi, mengayomi, menyertai, memelihara. Sungguh indah sekali. Haleluya. Saya kasih satu contoh. Seperti busa. Ya, ada satu busa. Kita celup ke dalam air. Kita celup ke dalam air, busa itu. Kita angkat. Kita bisa berkata, air itu tetap ada di dalam busa. Dan busa itu ada di dalam air. So kita udah celup, kita naikkan. Walaupun udah berpisah dengan air yang di ember katakan. Busa ini tetap mengandung air. Jadi air itu di dalam busa itu tetap ada di dalam air. Satu kesatuan. Kecuali ditekan, diperas dan airnya keluar. Nah, hidup kita dengan Tuhan begitu modelnya. Kalau kita datang mendengar firman, ingat loh, sekarang kita mendengar firman ibadah. Kita menyanyi, ya, apalagi nanti kita perjamuan suci ini. Wah, ini lebih hebat lagi. Tubuh dan darah Kristus. Wah. Kita ada di dalam dia ada di dalam kita.
Firman-Nya di dalam kita. Waktu kita perjamuan suci, darahnya mengalir dalam darah kita. Korban pendamaian itu ada di dalam kita. Dan kita ada di dalam itu semua. Jadi tiap kali kita berjalan, ingat, korban pendamaian itu menyertai kita. Itu sebabnya matanya melihat, mengawasi kita. Sampai sejauh, sedalam itu Tuhan kerjakan buat kita. Mengapa kita harus takut? Banyak kali manusia kita takut. Wah, takut. Corona, takut ini. Yang saya heran, kalau belanja di mall, belanja di supermarket kok nggak takut? Anda tahu nggak waktu kita beli sayur? Apa sayur itu sendiri datang dari ladang terbang ke tempat kita? Enggak, kita beli di pasar yang jual. Dari orang yang petik sampai di pasar tukang yang jual, kita beli sama mereka sudah berapa tangan. Kita nggak tahu orang itu OTG atau kena virus, kita nggak tahu. Kita beli. Belum uang yang kita pegang. Kok kita nggak takut? Kalau untuk Tuhan kok takut? Saudara, mari kalau kehidupan kita di dalam Dia diam kita, artinya kita harus menjadi satu kesatuan dengan Dia. Satu kesatuan dengan Dia. Di dalam kematiannya, di dalam kebangkitannya, satu saat nanti Dia datang kemuliaan, kita menjadi satu. Dan Yesus adalah terang. Artinya, jika kehidupan kita tetap di dalam Yesus, Yesus tetap ada di dalam kita. Saya katakan tetap. Ya. Kita tetap ada hubungan. Bukan sekali-kali. Kalau lagi perlu Dia, baru kita datang. Tidak. Dalam keadaan damai kita tetap dengan Dia. Dalam keadaan kita menghadapi badai, kita juga bersama dengan Dia. Itu artinya tetap di dalam Dia di dalam kita. Maka kehidupan kita ini ada tinggal hidup di dalam terang yang ajaib ini. Kalau kita tinggal di dalam terangnya, tidak ada kegelapan. Anda tahu kegelapan? Kita meraba-raba. Kita takut melangkah, takut. Nah di sana kita lihat orang itu nggak ada terang, gelap, meraba-raba. Mau melangkah pun takut-takut. Tapi kalau kita hidup di dalam terang, kita melangkah dengan satu kepastian. Dia adalah terang. Ada di depan kita. Terang yang ajaib itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 25, nah di sana dikatakan apa itu coba? Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Ayat 25. Apa itu coba? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit, dia hidup. Artinya dia gak mati.
Coba kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 9 ayat 5. Injil Yohanes pasal 9 ayat 5. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, selama aku ada di dalam dunia, aku adalah apa? Terang dunia. Terang dunia. Selama aku ada di dalam dunia, aku adalah terang dunia. Ia juga berkata kepada murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 5 itu, ya. Kalau tidak salah ayat 13 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Ya. Injil Matius pasal 5 ayat 13 bukan? 14. Nah, coba. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Terus? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Tapi sebelum ia berkata kamu adalah terang dunia, ia juga berkata kepada murid-muridnya di bagian atasnya apa itu? Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Nah, kamu adalah garam dunia. Jadi sebelum Yesus berkata, kamu adalah terang dunia, ia berkata dulu kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia. Garam baru terang. Ini dua hal. Sepertinya ada satu kontradiksi. Garam bisa dilihat, bisa dicicipi, dirasa. Tapi terang bisa dilihat, tapi terang nggak bisa dicicipi, bisa dirasakan. Oh, ini terang. Tapi garam dilihat, bisa diambil, dicicip. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dunia dan kamu juga terang dunia. Secara manusia, Yesus menyatakan ini bukan hal yang mudah buat kita. Apalagi menghadapi masa pandemi ini. Waduh, berat sekali. Berat kondisi kita ini. Kita seperti menghadapi gelapnya malam. Bagaimana kita ini? Mau ibadah langsung takut. Mau mendengar live streaming online. Itu beda ibadah itu. Ya, seperti pendeta besar di Batam. Firman bagaimana bagusnya pun. Kalau hanya secara online kita dengar di rumah. Berbeda dengan kita duduk di rumah Tuhan. Kalau rumah Tuhan kita duduk tenang, kita mendengar konsentrasi, kita buka Alkitab, kita catat. Coba di rumah. Kita dengar. Apa kita konsen? Apa kita catat? Dengan dengar, nanti sebentar-sebentar pergi cari minum. Ke WC. Banyak yang dikerjakan. Enggak serius. Di sini Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Tapi sebelumnya dia ingat, kamu juga garam dunia. Ini berarti dunia ini tidak bergaram tanpa kita, umat Tuhan. Dunia ini tidak bergaram tanpa umat Tuhan hadir di sana. Artinya di mana kita ada, kita harus menjadi garam buat mereka. Di mana kita ada, kita harus menjadi terang bagi mereka.
terang yang di atas gunung bisa dilihat dari bawah lembah. Bisa dilihat. Wah, ini kehidupan kita. Kalau kehidupan kita ada setingkat itu, bisa dilihat. Oh, ini. Bagaimana garam? Garam itu sesuatu yang memberikan rasa. Ya, garam itu memberikan rasa. Coba sayur nggak ada garam, hambar, tawar. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, garam itu mencegah kebusukan. Memberi rasa, mencegah kebusukan, itu garam. Kamu ini garam dunia. Dunia berarti luas pengaruhnya. Kita belajar, ya. Lewat firman ini kita belajar. Tuhan ingin dengan keadaan suasana, kondisi sekarang ini. Di rumah kita, di luar, biarlah kita menjadi garam. Kita menjadi terang. Terang itu untuk menuntun. Jadi orang melangkah dengan pasti. Ada lubang, ada paku, ada apa, kita lihat, hati-hati. Ada binatang loh, wah kita hati-hati. Coba gelap. Garam. Biarlah perkataanmu bisa dinikmati. Bukan hambar, tawar. Saudara, kalau di dunia ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kita semua, coba tanpa garam, tidak ada rasa, gampang menjadi busuk. Ayo kita pikirkan keadaan kita. Kalau dunia berusaha menarik kita dengan sesuatu yang yang semu. Kelihatannya indah tapi semu. Kelihatannya manis tapi ujung-ujungnya pahit. Berbeda dengan firman. Apa yang diberi rasanya, kok kekurangan saya ditegur. Kok kesalahan saya diingatkan terus. Tapi hasil ujung-ujungnya hidup kekal Tuhan berikan kepada kita. Coba Tuhan datang dengan sistem gurau, gak serius. Gak apa-apa, kerjakan saja. Yang penting kamu percaya korban Kristus, Ia sudah mati. Percayalah, walaupun engkau berbuat dosa sampai langkah akhir hidupmu dipanggil, engkau tetap selamat. Karena engkau percaya Yesus. Oh tidak. Firman Tuhan berkata, apa yang kau perbuat, kau tanggung jawabkan. Apa yang kau tabur, kau tuai di sana. Ini firman. Pengajaran. Pengajaran suka menegur. Makanya firman yang suka menegur itu kurang disukai orang. Kurang. Mari saudara. Di dunia ini saya tidak mau terlalu panjang.
Di dunia ini orang mencari apa? Hormat, pangkat, kemuliaan, kedudukan. Banyak hal. Tapi lewat firman, Tuhan hanya menyatakan satu, menunjukkan satu hal. Apa? Supaya kita menjadi warga dari kerajaan Allah. Supaya kita menjadi warga kerajaan Allah yang kekal. Yesus berkata begini, kau mau menjadi besar? Jadikan dirimu hamba untuk melayani. Berbeda dengan dunia. Kau mau menjadi besar? Ayo, apa yang ada padamu? Kita dituntut di sana. Yesus sendiri menjadi contoh teladan. Ia mendundukkan diri, mencuci kaki murid-muridnya. Kau mau menjadi besar? Ayo, layani. Jadikan dirimu hamba. Hamba itu melayani. Melayani tidak dengan hati sungguh-sungguh. Karena darah Kristus, karena nama Tuhan Yesus, kita layani sungguh-sungguh. Itu menjadi warga kerajaan sorga. Sulit untuk kita menjadi hamba melayani. Wah, sulit. Apalagi kalau kita di ngomong-ngomongin, rasanya hati ini. Saudara, disitulah kita menjadi garam. Ya, nanti Tuhan izinkan kita mendengar lebih lanjut, lebih dalam lagi. Disitulah Tuhan mau menyatakan di luar kerajaan Allah, di luar ya kerajaan hanya ada apa? Kebusukan. Apa itu kebusukan? Kematian. Busuk. Hanya kematian. Itu satu saat akan dibinasakan. Namanya busuk. Kita lihat kalau seseorang meninggal. Kalau tidak dikasih obat, nggak bisa tahan 3 hari. Dia harus dimasukkan ke peti es itu. Baru dibawa, masuk ke peti, dibawa di kuburan. Anda lihat mereka yang terkena COVID, langsung bikin lubang, langsung dimasukin langsung di ini. Tanpa keluarga hadir. Busuk. Ya, daging ini busuk. Tapi ya, anak-anak Tuhan memiliki hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita memiliki hidup yang kekal. Wah, ini yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Kita sudah dilepaskan oleh korban Kristus. Haleluya. Sekarang kita boleh hidup dalam suasana kasih, suasana terang, dan dalam satu kehidupan. Selalu ada ucapan syukur. Bukan mengeluh, tapi selalu ada ucapan syukur. Apapun yang terjadi, memang sulit menghadapi ini. Tapi disinilah kita belajar sebagai anak Allah. Selalu ada ucapan syukur. Itu bagaikan garam loh.
Ucapan syukur itu, kita menikmati. Aduh, terima kasih Tuhan. Walaupun aku harus berjalan di duri, sakit Tuhan, duri. Tapi Tuhan izinkan itu. Aku yang melukai, aku yang menyembuhkan, kata Tuhan Yesus. Nah, kita pegang ini janji. Aku yang menghidupkan. Haleluya. Sungguh indah sekali. Itu sebabnya jangan kita jauh-jauh dari Dia. Ya. Jangan kita jauh dari Dia. Dia sumber hidup itu. Bapak sumber kasih, Yesus sumber pendamaian, sumber hidup itu. Ya. Roh Kudus sumbernya di mana kita sedang menghadapi apapun, Dia ada di sana menjadi penolong yang sesungguhnya buat kita. Nah, kita harus selalu ada menikmati apa yang Bapa, Anak, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus kerjakan dalam hidup kita ini. Mari musik. Ku tak ingin jauh darimu. Wadahku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Haleluya. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Haleluya. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu. Haleluya. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu.
Saudara, jangan timbul dalam hati manusia kita ini untuk jauh dari pribadinya, sumber hidup itu sendiri. Dunia tidak memberi kita hidup. Dunia hanya memberi kematian. Dunia hanya memberi kita khawatir, takut. Dia sumbernya. Kita cari sumber itu sendiri. Biar kita selalu berdoa bahwa hidupku selalu dekat dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau, menikmati semua kasih karunia dan kemurahan. Bawa daku semua, bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin, angkatkan tanganmu, ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Lembut, ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku. Ya, amin, haleluya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu menyertai hidup kita semua. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam, di bait suci-Mu Tuhan, bait suci-Mu. Seluruh sidang Tuhan nyanyikan ini. Ya, katakan, Tuhan, jangan biar aku jauh dari hidup-Mu. Bawa hidup ini di mana Ia tinggal. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Timbulkan dalam hati kita, apapun yang sedang terjadi sekarang ini dengan pandemi 19 ini, tidak membuat kita jauh dari Dia. Oh, haleluya, 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 haleluya. Biarkan Roh Kudus menyertai, memelihara hidup kita. Ya Rabbi,
dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Seluruh sidang Tuhan, ya, mari pelayan perjamuan suci siapkan diri. Ya Ramaya Sai, Ramaya Saka, Ramaya Sai, Iki Ramaya Saka, Ramaya So, ada ini ya Ramaka, Ramaya Saka, Ramaya So, ya Raya Ramaya Sai. Haleluya, ya Ramaya Sai, ya Ramaya Sai. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Hati kami rindu selalu ada satu hubungan yang intim dengan pribadi-Mu. Jangan biarkan hidup kami jauh dari Engkau. Haleluya, haleluya. Biarlah Engkau senantiasa berkemurahan lewat kasih karunia-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu begitu nyata buat kami. Firman-Mu menegur kehidupan kami. Ini bukti kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak ingin seorang pun dari umat-Mu binasa. Dunia tidak memberi jaminan buat kami. Jaminan hidup hanya ada dalam hidup pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada bukti kasih-Mu yang sudah berkorban buat kami. Tubuh dan darah-Mu. Tubuh yang dihancurkan. Darah yang tercurah. Semua Engkau lakukan hanya untuk kehidupan kami. Umat pilihan dan umat milik kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Berkati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ke atasnya. Menjadi makanan minuman yang sesungguhnya buat kami. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Pakai pelayan-pelayan perjamuan suci. Supaya semua menjadi garam dan terang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah
kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Mari kita angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Taruh cawan Tuhan dekat dada kita. Angkat lebih tinggi, junjung tinggi. Kita dengarkan firman. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, amin, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti atau minum cawan Tuhan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya. Angkatkan kedua tanganmu. Haleluya. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta saudara Anton akan berdoa.
Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, ibadah kita hari Kamis tanggal 26 di tempat ini ada ibadah doa penyembahan, ya, plus perjamuan suci setengah 6 sore, ya, 5.30. Dan hari Minggu mendatang tanggal 29 ibadah umum di tempat ini Pontianak dimulai jam 9 pagi plus perjamuan suci sorenya di Sekedong. Ya, minggu depan sore di Sekedong jam 4 sore disertakan dengan perjamuan suci. Jadi sore ini belum ada ibadah di Sekedong. Ya, nanti minggu mendatang kita baru mulai sesudah hampir 4 bulan, ya, karena kondisi di sana begitu parah COVID ini. Kita berdoa biar ke depan Tuhan selalu berkemurahan buat kita semua. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Dunia Bukan Rumahku. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Ini bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satu pun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Saudara, dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Tuhan sediakan rumah sementara buat kita di sini. Kemah fana dengan segala berkat-berkatnya, yang jasmani dan yang rohani. Itu sebabnya pakai semua yang Tuhan berikan ini. Senantiasa kita berikan yang terbaik buat Dia. Kita tahu apa yang kita berbuat. Semua ini Tuhan catat
di kitab kehidupan ini. Apa yang kita kembalikan milik Tuhan 1/10, Tuhan melihat semuanya. Mari, di sini ada persembahan yang ketiga. Bagi Anda yang mau, ya, ini persembahan dana sosial, ya, tidak dipaksa, ya, besar kecil Tuhan melihat dan Tuhan memberkati. Bagi Anda yang mau memberi persembahan, Anda boleh maju. Hanya bentar, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Mari kita bangkit berdiri. Janjimu kan membawaku, di mana kau ada, aku pun berada. Amin. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Bila tiba saatnya, tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Bahwa ku tinggal bersamamu. Terima kasih Bapa. Hidup ini ada semua di dalam tangan. Engkau yang mengatur waktu yang tepat untuk kami hadir di dunia lewat seorang ibu. Dalam perjalanan hidup sampai hari ini, Engkau menyertai, Engkau memelihara, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi kesehatan. Kami dapat beribadah, kami dapat melayani, kami mengenal Engkau. Tuhan atur semuanya. Masa depan kami ada di dalam kehendak-Mu. Biar semua itu terjadi sesuai dengan rancangan-Mu atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan atur semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk Juriel. Rencana akan berangkat hari Jumat ke Jakarta. Dalam rangka bekerja di sana. Hamba sudah berdoa untuk hidupnya sekian lama ini. Tuhan, Engkau tahu kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam hidupnya, itu tidak akan pernah sia-sia. Kerjakan lebih lanjut. Kalau Engkau izinkan dia ke Jakarta, tinggalkan tempat ini, ibadah pelayanannya, bekerja di Jakarta, di Cengkareng, Tangerang sana. Kalau ini sesuai dengan rencana-Mu, kerjakanlah Tuhan. Sertai, pelihara, berkati dia di sana. Tapi kalau ini bukan rencana-Mu, gagalkan semuanya Tuhan. Sebab ini yang terbaik. Semua ada di dalam tangan-Mu. Manusia memikirkan ke depan, masa depan, cita-cita. Firman Tuhan berkata,
tetapi Engkau yang menentukan semuanya. Sebab jalan kami ada di bumi, jalan-Mu ada di surga. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Kerjakanlah apa sesuai dengan rencana-Mu atas kehidupan Juriel. Kalau itu bukan rencana-Mu, Tuhan bukakan pintu kemurahan-Mu di Pontianak ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa untuk umat-Mu yang sakit. Feren demam. Amung yang sakit, fisiknya terganggu. Afa, batuk pilek, dan yang lain-lainnya. Juga hamba tidak sebutkan namanya satu persatu. Tuhan pulihkan mereka semuanya. Sehatkan mereka kembali. Darah Yesus memulihkan semuanya. Supaya ibadah di depan mereka boleh hadir bersama dengan kami. Haleluya. Aci Apin yang ada di Pangkalamun yang akan kembali ke Pontianak. Hamba serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan-Mu. Jaga, lindungi, sertai pelihara. Tibakan di Pontianak, di rumah masing-masing, tanpa kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ibadah hari Kamis di Pontianak, Minggu pagi di Pontianak, sorenya di Sekedung. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Nyatakan firman-Mu. Supaya firman ini yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami ke depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tangan-tangan umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan untuk kas gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk dana sosial, juga 1/10 dari umat-Mu. Tuhan, Engkau berkati kembali semuanya. Kami tidak menjadi miskin. Malahan Tuhan memberkati kami semuanya. Supaya dengan berkat inilah kami memperhatikan pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini maupun yang di Sekedong. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan pulang, kirim malaikat-Mu jaga lindungi seluruh umat-Mu. Yang di Pontianak sekitarnya, yang di Sekedong sekitarnya, sertai pelihara, tibakan di rumah masing-masing tanpa kurang suatu apapun juga. Jaga lindungi sepanjang hari ini. Kuasai hidup kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Singkirkan virus corona dengan varian-varian baru dengan namanya. Darah Yesus menghancurkannya. Supaya kami tetap sehat bersama dengan Tuhan. Kami boleh beribadah. Kami boleh melayani. Kami bekerja. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Berkati nikah, buat nikah, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun yang umat-Mu kerjakan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh rasa ucapan syukur. Terima kasih kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.